yang terkait gitu. Nah, terus setelah dikonsultasikan, akhirnya masukan yang didapat itu digunakan untuk tinjak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa gitu. Jadi nanti habis dirancang nanti balik lagi ke pemerintah desa gitu. Nah, setelah masuk lagi ke pemerintah desa nanti disampaikan kepala desa dengan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama gitu. Beda dengan tadi kelompok alwi kan peraturan desa itu melibatkan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sementara kalau di peraturan ini tuh hanya melibatkan pemerintah desa saja tak gitu. Tapi nanti disampaikan kepada BPD untuk disepakati bersama oleh BPD gitu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya di sini kita mau ngasih contohnya gitu tentang peraturan kepala desa ini. Nanti akan dijelaskan oleh Nisa. Dari ibunya atau gimana? Nah ini. Oke ya teman-teman, di sini bisa dilihat kalau contoh dari peraturan desa, kepala desa, di sini ada yang dibuat dari Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada peraturan kepala desa yang dibuat untuk masyarakatnya itu agar tahu apa saja sih regulasi dan layanan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ya, kalau misalnya di web tersebut ada profilnya, lembaga, layanan, regulasi, transparansi, terus dan lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat regulasinya dari pusat, kabupaten, dan desanya. Di dalam peraturan desa dan peraturan desa kepala desa, di sini tuh bisa teman-teman lihat Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan masyarakat desa setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dengan nama istilah peraturan desa dapat bervariasi di Indonesia. Nah, dengan ini peraturan desa Prayungan tahun 2001 ini termasuk peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh Dedin mengenai contoh apa sih peraturan yang dibuat oleh kepala desa khususnya di Desa Pariungan tahun 2021. Selanjutnya bakal dijelasin sama Dedin ya. Oke. Nah, contoh dalam peraturan kepala desa itu tentang penerimaan keluarga bantuan BLT. Nah, dapat bantuannya itu sekitar 300.000 per keluarga yang diberikan setiap bantuannya itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Dengan metodenya itu secara non-tunai atau melalui bank. Terus alasan agar dapat bantuan ini tuh salah satunya itu keluarga yang mengacu pada data tunggal daerah analisis kependudukan
partisipatif atau DTD AKP, terus keluarga yang tidak pernah mendapatkan atau terdaftar sebagai sasaran penerimaan manfaat JPS seperti PKN, BPNT, Kartu Prakerja. Nah, terus yang terakhir itu yang terdampak COVID-19 seperti kehilangan mata pencahariannya atau keluarga yang rentan terkena dampak sakit. Seperti itu contohnya. Nah, jadi tambahan sedikit, jadi di desa ini tuh terdapat peraturan kepala desanya itu dari tahun 2018, terus 2019, 2020, 2021. Jadi peraturan kepala desa masyarakatnya gitu. Jadi per tahunnya gitu. Mungkin segitu, Bu. Ya, terima kasih buat Dediana, Auri, dan teman-teman semuanya. Sebentar, ini kayak nggak enak juga ya. Ya, untuk pertanyaan silakan di grup di share ya, maksimal 2 pertanyaan. Dan selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Langsung saja, Bu. Ya, langsung aja. Ya, Teh Santi tolong di share screen. Jadi buka ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebetulnya hampir sama sih dari yang dibahas oleh Audrey ya. Kan tapi ada perbedaan di sini dari kelompok kami gitu ya. Nah, insya Allah nanti di slide kedua dibahas oleh Kang Dery. Mangga Kang Dery. Bu, mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian peraturan desa, di mana peraturan desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Lalu, lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Di mana lembaga kemasyarakatan desa ini adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, seperti Karang Taruna, Linmas, PKK, dan lain-lain. Lalu mungkin sesuai judul ya, peraturan kepala desa, mungkin ingin dijelaskan yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi peraturan kepala desa yaitu merupakan peraturan turunan ataupun peraturan yang untuk melaksanakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Mungkin selanjutnya Mangga Teh Santi langsung. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari dibuatnya peraturan desa ini atau dibuatnya peraturan kepala desa, yang dimana Perdes ini merupakan suatu hukum atau aturan yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yang mana tujuan dibuatnya peraturan ini tidak lain ialah untuk mensejahterakan dan menertibkan masyarakat. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan juga pembuatan peraturan desa ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun
dengan undang-undang yang telah ada. Tujuannya juga harus jelas dan dapat sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada di desa tersebut. Maka dari itu, karena peraturan desa ini tidak lain ialah ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bersama dari BPD atau Badan Perwakilan Desa. Pemerintah menetapkan suatu aturan masyarakat yang menilai dan memberikan masukannya terhadap apa yang dibuat oleh pemerintah atau desa itu sendiri, sehingga hubungan tersebut menjadi balance. Mungkin poin yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Febri. Mangga, Feb. Ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Nah, di sini ada yang namanya hak asal-usul, hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan praksara desa atau praksara masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut. Nah, di sini juga ada hak asal-usul yang meliputi beberapa yang aku ambil, kayak penataan sistem organisasi dan lembaga masyarakat, pranada hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah, kayak kesepakatan dalam hidup masyarakat desa, pengisian jabatan di desa. Nah, di sini tuh kayak aku ambil contoh kayak penataran hukum di desa. Nah, penataran hukum itu mengenai sesuatu aktivitas masyarakat di desa itu. Dalam penataran ada kalanya berbentuk tertulis yang kayak apa sih di undang-undang desa itu apa-apa aja peraturannya. Nah, ada juga yang tidak tertulis kayak peraturan adat yang udah lama ada di desa tersebut. Nah, ada juga yang namanya tuh tadi apa sih? Tanah kas desa. Nah, tanah kas desa juga merupakan salah satu kekayaan dari desa tersebut yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, di sini ada yang namanya kewenangan lokal berskala desa. Nah, kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau maupun dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan desa dan praksara masyarakat desa tersebut. Nah, ada juga kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, memperdaya masyarakat desa, dan penetapan pos keamanan dan pos kesiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Oke, dilanjut dengan Mas Bubu. Ya, jadi pada intinya ya teman-teman ya, jadi kewenangan berdasarkan hak asal-usul itu contohnya seperti apa ya, desa yang mempunyai potensi gitu ya. Jadi misalnya potensi desa apa ya, kalau di sekarang itu kan ada yang dinamakannya desa wisata ya. Nah, di sini kewenangan berdasarkan hak asal-usul tersebut gitu. Nah, kalau kewenangan lokal berskala desa itu sebetulnya tentang pelayanan-pelayanan terhadap desanya gitu. Di mana misalnya sekarang ini ada yang dinamakannya sentra vaksinasi gitu ya. Nah, setiap desa itu ada yang apa namanya memberikan pelayanan publik tentang vaksinasi kepada masyarakatnya. Mungkin itu penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang terletak sempurna hanya milik Allah. Bila bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 3 semuanya dan ditunggu materinya, dan sekarang lanjut ke kelompok 4 ya. Silahkan. Enggak ada kayaknya. Kelompok 4 siapa ya? Kelompok 5. Sepertinya udah 3 kelompok ya ini ya? Udah cukup?
Yang kelompok lain tidak ada lagi? Kalau tidak, dianggap tidak ada ya berarti. Untuk yang barusan Kang siapa yang terakhir dikirim untuk materinya ya. Ini muncul nggak? Muncul nggak ya screen ini? Muncul, Bu. Oke. Muncul. Yang Nandito udah belum nih? Kelompok Nandito belum? Tidak ada yang menjawab? Yang belum presentasi katanya bikin podcast, Bu. Oh gitu? Iya. Udah belum podcastnya? Saya belum ada pemberitahuan ke ibunya. Ini sinyal ibu atau gimana ya? Enggak, Bu, lancar. Lancar, oke. Sebentar slide-nya. Jadi yang belum, yang podcast segera dikirim ya linknya. Link ini Nandito keluar masuk, sepertinya sinyalnya nih. Berapa kali keluar masuk. Nah, setelah kemarin dengan berbagai materi ya yang sudah Ibu share ke kalian, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah share presentasi tugas kelompok untuk hari ini, dan yang belum silakan ditunggu linknya untuk dikirim ke Ibu podcastnya, karena untuk dimasukkan ke nilai ya, karena kalkulasi nilai UTS nantinya. Untuk presensi juga silakan sementara manual dulu ya, karena memang untuk si akad itu sekarang itu sebenarnya udah lengkap, udah lebih enak sebenarnya, udah lengkap. Tapi yang menjadi kendala itu adalah presensi. Jadi ketika presensi kehadiran untuk mengisi dari kalian itu masih agak sulit juga, dan dosen sendiri pun untuk menginputnya kembali itu untuk butuh waktu karena sistem yang belum maksimal sistemnya, yang belum familiar, dan ketika kemarin udah dikonfirmasi ke Pak Ucin juga masih tetap pembenahan juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri, tapi tetap untuk presensi sementara dengan cara manual dulu dari kalian nanti di grup ya. Jadi jangan lupa seperti itu. Karena presensi Ibu butuh untuk nanti kalkulasi nilai semuanya. Nah, terus untuk UTS itu nanti ada esai selain pilihan ganda ya, tadi Ibu udah jelasin, di esai itu akan dijelaskan tentang persiapan kalian dalam turun ke desa. Tapi hanya langkah awalnya aja gitu kan, langkah awal. Tapi nanti dari step by step 7 materi ini yang akan Ibu dijelasin nanti ya di esainya itu. Tapi nanti yang sebagai penelitian, turun ke lapangannya itu udah nanti begitu untuk UAS, turun ke lapangan ke desa-desa. Nah sebenarnya itu bisa dijadikan nanti untuk ristek juga ya, tapi yang untuk mata kuliah administrasi pemerintahan desa ini yang disesuaikan dengan materi-materi yang disampaikan Ibu. Jadi sebenarnya banyak karena gini, setiap permasalahan atau judul penelitian yang diambil oleh kakak-kakak tingkat kalian itu kebanyakan mereka itu diambil di desa. Jadi berbagai permasalahan itu muncul ada di desa. Nah sekarang contohnya misalkan tentang standar pelayanan minimal desa, ini bisa jadikan sebagai variabel terikatnya ya. Ini implementasi standar pelayanan minimal desa di desa apa. Itu kan bisa jadikan variabel terikat juga ini judul. Terus ada tentang dana desa, itu hampir kebanyakan ya yang mereka mengambil penelitian tentang dana desa. Jadi
silakan nanti kalian cari seunik mungkin judul-judul yang persiapan nanti ya, karena dari mata kuliah administrasi pemerintahan desa ini yang akan membawa kalian nanti itu untuk kebanyakan dijadikan bahan penelitian, terutama di awal KKN. Pertama KKN, yang ristek dulu terus KKN. Jadi ada dua ini ya, itu ke desa-desa juga gitu kan, ke desa-desa. Nah untuk UP, kalau untuk UP skripsi itu bebas, apa itu mau di desa atau di kecamatan atau mau di dinas itu bebas, atau mau di perusahaan BUMN itu di swasta itu bisa dilakukan kalau untuk skripsi. Nah kalau untuk ristek KKN biasanya diarahkannya ke desa-desa. Jadi mudah-mudahan dari beberapa materi yang udah Ibu kasihin ke kalian semua bisa dibaca lagi ya materi-materinya. Dan Ibu juga ini selain ini, karena standar pelayanan minimal desa ini adalah emang sesuai dengan peraturan ya, Permendagri tahun 2017 nomor 2. Jadi ini adalah sesuai dengan peraturan. Jadi yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh kalian semua di mata kuliah ini. Ya, kita lanjut dulu sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum jawab yang belum tugasnya. Kenapa nggak muncul ya? Oke. Nah, di sini tuh apa sih SPMD? Nah, ini biasa disebut dengan SPMD, Standar Pelayanan Minimal Desa. Jadi ini adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Dan ini diambil dari Permendagri. Ini sesuai dengan peraturan ya. Peraturannya udah ada. Dan urusan desa ini yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Jadi norma, standar, prosedur dan kriteria yang disingkat dengan NSPK. Ini adalah aturan ya, aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan desa. Nah, ini SPMD. Jadi biasa disebut SPM desa atau SPMD. Nah, maksudnya SPM itu untuk apa? Jadi mendekatkan pelayanan untuk masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini kan mendekatkan pelayanan untuk masyarakat. Nah, apalagi dengan cara kondisi pandemi ini. Udah banyak sebelum pandemi juga masih banyak desa-desa yang desa-desa yang mulai berkembang yang maju udah menjadikan desa-desa digital. Jadi bagaimana sistem digitalisasi datanya itu mereka udah bersifat komputerisasi. Jadi pelayanan masyarakat itu udah memakai aplikasi. Nah, itu udah banyak beberapa desa yang berkembang ya, yang maju, udah membuat suatu pelayanan bagaimana masyarakat itu lebih melek lagi. Jadi mereka tanpa harus ke rumah, tanpa harus ke tempat desa, kantor desa, mereka udah punya aplikasi khusus tentang digitalisasi data. Jadi apapun itu pelayanannya itu dipermudah bagi masyarakat. Nah itu jadi tapi kelemahannya apa? Tapi kelemahannya dengan adanya digitalisasi tidak semua masyarakat melek tentang digital. Nah makanya fungsinya di sini adalah semua perangkat desa itu adalah bersosialisasi ke masyarakat. Nah ini yang udah didapatkan ada di desa-desa yang maju ya, di desa berkembang dan maju itu udah didapatkan. Tapi seenggaknya kalau di kita udah kebanyakan baru memakai web desanya aja. Tapi itu lumayan lah ya. Karena untuk membuat suatu web desa itu butuh satu tenaga yang membuat sebagai kontributornya siapa yang itu. Nah itu kan harus ada satu yang bisa melek digital bagian IT-nya membuat web desa. Makanya Ibu pernah menjadikan binaan desa web desa di salah satu desa di Cimenyan atas itu Ciburial gitu di atas itu sampai sekarang yang akhirnya itu jadi binaan dari relawan TIK yang akhirnya sampai sekarang jadi maju. Itu desa Ciburial, jadi maju, benar-benar udah digitalisasi data. Tapi mudah-mudahan
dengan cara ini sebenarnya kita bisa dijadikan beberapa desa yang untuk dibina. Jadi untuk berbenah pelayanan, keterbukaan masyarakat. Jadi walaupun ada dapur rahasia dapur desa tersebut, ada beberapa yang tidak bisa, kantor desa tidak bisa terbuka ya ke masyarakat. Contoh, dana desa itu udah dipajang semua di jalan-jalan atau di depan kantor desa, itu harus terbuka. Tapi masih ada yang belum bisa transparan. Contohnya data-data tidak semua diberikan. Kenapa Ibu bilang kayak gini? Teman-teman, kakak-kakak kelas kalian yang kemarin ngambil skripsi, ketika mereka penelitian turun ke desa-desa, masih banyak yang ditutup-tutupi, gitu kan? Entah itu dana, entah itu bantuan dari pemerintahnya seperti apa, yang didata dan apa yang diceritakan, ada yang perbedaan antara yang diceritakan oleh pimpinan dengan perangkat desa di bawah, juga ada perbedaan juga. Itu kadang apakah itu keceletot atau apa, dan entahlah ya, tidak juga manusia. Nah itu jadi, tapi yang penting di sini kita kembali ke SPM desa ini, kita dari sesuai dengan Kemendagri, ya ini maksud adanya SPM desa ya. Nah ini ada tujuannya. Tujuan SPM desa, jadi mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan. Terus sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Nah, jadi ini yang namanya masyarakat itu tujuan SPM desa ini, standar minimal ini. Jadi desa untuk memudahkan kita bagaimana masyarakat agar cepat. Sekarang Ibu mau nanya, pernah nggak di antara kalian datang ke desa untuk tujuan tertentu? Coba, ada yang pernah nggak? Selain penelitian ya, selain untuk mengambil data atau apa gitu. Ini hanya kepentingan pribadi, misalkan kepentingan surat-surat lah. Ada ya yang pernah turun? Ya, Bu. Halo, Wi, ada nggak kelemahan ketika datang ke desa? Pernah nggak? Ini urusan pribadi ya, misalkan urusan untuk kebutuhan surat lah, pindah lah, apalah gitu. Pernah nggak? Bagaimana Alwi menghadapi desa tersebut? Apakah sudah Alwi rasa itu bagus kok pelayannya? Apa ya, kurang maksimal atau gimana? Atau ada kelemahannya? Atau gimana? Coba ceritain. Ini kan sih, Bu. Ya, Alwi terkait hal administrasi perubahan kakak waktu kemarin. Oh iya. Nah, kebetulan di Kecamatan Alwi itu mereka itu punya sistem namanya tuh administrasi terpadu, lupa lagi namanya tuh. Di Kecamatan Alwi itu istilahnya mah memang inovasi baru yang diterapkan di beberapa kecamatan gitu. Jadi ya enggak Bu, dari kecamatan Cibu. Cuman memang waktu pernah juga sih khususnya perpindahan Bu. Perpindahan. Karena memang kan dari desa ke kecamatan tuh beda sistemnya ya Bu ya. Iya, betul. Beda, otomatis ya beberapa waktu di Desa Alwi, yaitu di Desa Cipatat, itu memang belum sampai ke sistemnya digital gitu. Otomatis gitu, alur yang dipakai itu ya bolak-balik gitu Bu, ke sana ke sini gitu. Jadi manual gitu. Sedangkan di kecamatan tuh kemarin Alwi pengalaman pembuatan perubahan KK tuh mudah. Kita tinggal upload. Jadi kecamatan Alwi itu punya aplikasi inovasi kecamatan sendiri. Bahkan mendapatkan penghargaan, dan itu tuh kita simpel, kalau misalkan ada perubahan, ada data yang salah, kita diajukan lewat web, terus perubahannya kenapa, terus data-data yang dibutuhkan tuh cukup diupload gitu. Kita nunggu nanti tuh ada informasi masuk ke WA Bu. Dan juga nanti ngeceknya nanti ke di web, misalkan berkas Anda sedang diproses atau berkas Anda sudah jadi bisa dikontrol sama kita langsung. Nah, iya gitu. Di desa itu belum sampai ke sana Bu gitu. Ini dibutuhkan ya mungkin lebih ke pengembangan kapasitasnya gitu. Itu bisa dijadikan desa binaan, Wi. Sebenarnya desa binaan dari mahasiswa juga. Dijadikan penelitian, ya, Bu. itu bisa. Rencana insya Allah Bu, kita juga dari Hima. Di daerah mana, Wi? Daerah mana? Alwi mah di Cipatat Bu. Udah lama sih Bu itu. Oh gitu. Ya, jadi
intinya antara kecamatan dan desa itu jadi mungkin kecamatan dulu mungkin ya. Jadi kecamatan belum bisa mengaplikasikan, mungkin udah mungkin ya. Karena yang namanya aplikasi itu butuh juga ya, butuh dana juga itu. Namanya aplikasi itu nggak gampang juga. Nah, itu butuh dana, terus SDM-nya juga bagaimana mengembangkan aplikasi tersebut. Kalau kecamatan kan dari kecamatan mungkin itu PR-nya adalah kecamatan untuk mengaplikasikan ke desa-desa tersebut bagaimana caranya untuk memudahkan kontrol ya, memudahkan pelayanan tersebut seperti kecamatan gitu. Ya, Bu. Ya, jadi itu butuh juga ya, butuh mungkin ini harus adanya seperti desa binaan juga. Misalkan boleh dari AP misalkan Alwi siapa lagi, nah itu bisa kerjasama sama mahasiswa IF juga, informasi itu bisa kerjasama di situ. Itu jadi desa binaan, dijadikan nanti ada penelitian dan itu bisa ada bantuan dananya juga loh, itu dari Kemenistek Dikti kalau seperti itu. Ya Bu, kemarin juga Alwi itu nanya biaya dalam hal pembuatan inovasi ini tuh kan memang berbentuknya itu sistem Bu. Ya. Sistem ini tuh gimana Bu? Itu kemarin tuh nanya. Oh ini kita itu patungan, jadi memang nggak ada anggaran dari pemerintah ataupun dari kecamatan itu sendiri. Ternyata pembuatannya itu menggunakan dana pribadi patungan gitu. Jadi pekerja di situ tuh, PNS di situ tuh patungan. Jadi swadaya ya? Ya, swadaya. Ya, jadi itu bisa loh. Itu bisa dijadikan di Cipatat misalkan Alwi sama Patu sama teman-teman yang lain bisa nanti bisa bergandengan lintas prodi. Dan itu bisa kita ngajukan ke kampus juga. Nah, selain ke kampus, nanti kita bisa diajukan meminta dana hibah dari Kemenistek Dikti ya, Dikti. Nah, kayak kemarin nih, 10 mahasiswa farmasi dapat dana bantuan buat penelitian, itu bisa dijadikan seperti itu, Wi. Jadi bisa dijadikan kita bikin proposalnya, apa yang dibutuhkan, di situ kita bikin proposalnya. Nah, nanti kalau mau, nanti bikin tim, apakah mau AP aja, oke, AP aja misalkan, nanti bareng, nah nanti disamakan, dibantu sama Pak Rama dan Bu Ima juga. Karena Bu Ima sebagai koordinator PKM, itu wajib ikut serta, terus Pak Rama sekarang nanti akan jadi pusat studi kebijakan pabrik. Nah, jadi kan bisa combine di situ. Jadi itu bisa nanti diarahkan lagi. Nah, nanti bisa proposalnya itu kita bisa ke LPPM, selain itu bisa ke Kemendikbud sebagai dana hibah. Nah, nanti untuk pemberi sistemnya kita nggak usah patungan kita uang pribadi, jadi dari pemerintahan langsung, dari proposal yang kita ajukan nanti. Gitu. Ya Bu, rencana juga kita dari Hima udah ngobrol sama Fatur, Gidan, yang juga yang lainnya. Memang udah ada ke sana gitu, udah arah ke sana gitu. Kita tuh pengen kayak pengabdian gitu, apalagi orientasinya kan ke masyarakat gitu. Ini berarti kayaknya harus di kampus ya ngobrolnya, ini panjang lebar. Ya Bu, ntar kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya, kalau bisa minggu depan ya. Siap Bu. Jadi rencana hari Rabu itu mau ada berkumpulan, ada rapat prodi sebentar sih sama Pandang, sama dosen-dosen yang lain Rabu depan. Jadi nanti selain itu kita bisa membahas ini juga biar lebih dalam lagi. Karena kita kan ngajuin dananya juga buat ke Kemendikbud. Ini juga ada dana hibahnya. Iya. Jadi biar dan juga Bu, pengennya tuh nanti kita proposal dibantu sama dosen-dosen. Iya Bu, siap. Dan juga nanti hasilnya tuh pengen dilokakaryakan Bu. Nah, itu harus. Ya, terima kasih ya Alwi, ini masukannya, jadi sharingnya ini, jadi mudah-mudahan ini harus diimplementasikan ya ke lapangan, dan ini bisa dijadikan nanti ke depannya bukan hanya pengabdian aja gitu kan, tapi ini bisa dijadikan satu tempat bisa bisa dijadikan Alwi, misalkan teman-teman Alwi yang nantinya satu tim, ini dijadikan sebagai penelitian skripsi, jadi nggak usah penelitian lagi, ini tinggal ngambil datanya aja kita. Dengan satu tempat dengan beberapa fokus, satu lokus beberapa fokus, ngerti nggak? Satu fokus itu satu lokus satu tempat ya, satu tempat penelitian tapi beberapa judul. Nah itu bisa dijadikan dibawa nanti itu, jadi nggak usah repot lagi kalau kayak gitu nantinya. Itu. Ya Bu, kemarin juga ya kita tuh kayak penelitian. Ali juga kemarin kan ngerasain penelitiannya Bu ya terkait sapa warga. Udah pakai gambar gitu Bu. Oh ternyata gini penerapan kayak penelitian gini, kita nyari teori
Ya, Iya. isu dulu gini, masalahnya apa nih? Ada masalah nih, kita Iya. korelasikan dengan teori-teori, misalkan ada Betul. kecacatan kebijakan. Nah, kita korelasikan dengan teori, oh ternyata ngambilnya gini. Jadi kebayang gitu, Alwi itu pengen nanti luarannya dari pengabdian tuh yaitu bikin Makanya jurnal. Ibu tadi bilang gini, yang judul materi ini kan Ibu tadi udah dikasih contoh, salah satu contoh ini bisa jadikan sebagai judul variabel terikat. Misalkan implementasi standar pelayanan minimal desa untuk meningkatkan kualitas perangkat desa di desa mana, misalkan itu kan bisa jadikan. Itu kan sumbernya dari Permendagri ini sumbernya. Nah, nanti dicari lagi teori-teori dan indikator-indikatornya gitu, Wi. Jadi sebenarnya ini kalian udah bersyukur lah ya, udah bisa memahami terjun membuat penelitian itu seperti apa, termasuk Alwi barusan udah bisa kebayang ya. Nah, kemarin juga Patur dan geng udah masuk. Patur siapa lagi ya, Tur? Yang tulisannya udah masuk jurnal identitas. Itu kan jadi sebagai pendorong. Audrey, Bu. Apa? Sama siapa itu? Audrey. Oh iya, sama Audrey. Iya. Nah ya, itu kan jadi udah tahu ya bagaimana. Nah ini ke depannya. Nah seperti itu nanti Ristek KKN apalagi skripsi. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lebih matang lagi sekitar skripsi mau UP itu terjun. Jadi mudah-mudahan tahun depan kalian udah bisa ngajuin judul. Bukan mudah-mudahan ya harus. Jadi udah kebayang gitu apa yang mesti diambil judul kalian, permasalahannya apa aja. Sebenarnya banyak, tapi kalau bisa cari judul-judul permasalahan-permasalahan yang unik, yang lebih kekinian lagi, karena masih banyak. Jangan yang lama-lama lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan oleh kalian sendiri. Nah ini nanti untuk hari Rabu silakan ya, nanti kita bisa ketemuan ya, Alwi atau siapa aja dengan gengnya, kita ketemuan hari Rabu di kampus nanti. Siap, Bu. Ya, ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai kita hanya wacana aja gitu. Jadi benar-benar harus ditindaklanjuti. Moal, Bu. Alwi mah sarang enyana. Sarang enyana, iya benar, harus kayak gitu. Karena memang udah agenda, Bu, ini. Memang kita Hima udah musyawarah, memang sama Hima ini harus diharuskan gitu. Harus. Ya karena kan nanti itu kebetulan hari Rabu itu akan ada launching, aduh lupa lagi Ibu teh, launching apa ya, bentar. Jadi bagaimana tentang kebijakan publik yang kebetulan adalah Pak Rama akan ditunjuk ya sebagai koordinatornya gitu. Jadi pusat studi governance dan kebijakan publik. Jadi akan launching itu. Jadi kalau istilahnya AP itu kan nggak ada lab. Labnya AP itu ya pusat studi. Labnya AP, riset apa. Beda dengan yang saintek ya, itu labnya di lab, benar-benar di lab kayak biotek, farmasi itu punya lab masing-masing. Nah kalau AP itu, kalau AP apa sih labnya AP? Nah ini jadi pusat studi. Nah, nanti itu akan ada launching pusat studi governance dan kebijakan publik. Nah itu jadi ini akan menggait Hima juga ya, siap-siap juga ini untuk menggait Hima. Jadi tapi ini langkah awal, mudah-mudahan, tapi ini langkah awalnya itu apa? Bersyukur ketika di angkatan kalian akan dibuka launching ini, karena kalian akan langsung terjun ke skripsi nantinya. Mungkin kemarin kalian udah komunikasi sama, ada mata kuliah sama Pak Rama nggak? Mata kuliah Pak Rama ada nggak? Ada, Bu, kebijakan sama pelayanan. Oh ya, iya udah pas ya itu. Nah itu kan nanti akan dikaitkan dengan Pak Rama juga, karena Pak Rama yang ditunjuk untuk membuat alur ya pusat studi itu. Jadi kalau pusat studi ini ibaratkan namanya lab, laboratoriumnya AP itu adalah pusat studi. Nah nanti akan ada launching itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada kolaborasi dengan Hima launching ini, mudah-mudahan terlaksana dan harus terlaksana, karena ini tujuannya adalah untuk mendorong semua mahasiswa bagaimana sih arti teknoprenernya AP itu seperti apa. Nah itu di situ nanti. Jadi jangan sampai kita jangan berpikir bahwa teknoprenernya AP itu sama dengan teknoprener di prodi yang lain. Jualan apalah apa. Nah ini di sini akan ada kaitannya di sini gitu kan, selain tentang riset, tentang segalanya, di situ ada teknoprenernya AP akan menjadikan pusat studi, labnya AP. Dan nanti juga akan membawa anak-anak Hima juga nanti itu.
Jadi pas ya, jadi Rabu itu akan diskusi, itu ada rapat untuk launching pusat studi governance dan kebijakan publik prodi AP nanti. Itu. Jadi ya. Jadi tunggu ya. Fatur, Alwi dan teman-temannya semua mudah-mudahan hari Rabu bisa hadir. Jadi nanti jam-jamnya Ibu kabarin, mudah-mudahan nggak bentrok dengan kuliah kalian Rabu. Bukan UTS, Bu. Bentar. Bu, UTS siapa? Parama, Bu. Tapi offline ya? Offline kita juga. Oh ya sudah. Kalau gitu bisa, kalau offline berarti di kampus kan? Nah, berarti kan Kamis ketang, Bu. Kamis. Karena gini, Kamis. Bisa juga sih. Nanti lah bisa mungkin Rabu bisa diskusi dulu sama prodi, semua dosen prodi, nanti Kamis bisa ketemuan lagi ya sama Ibu. Sama ada Parama juga. Jadi kalau misalkan kalian offline, jadi pas bisa semuanya ikutan kalau gitu. Atau main ke rumah Ibu, Bu. Boleh, dekat di sini Cilengkrang. Nah, Bu, cocok, Bu. Cocok kan, asal bawa kopi weh. Siap, Bu, asal ada yang angetnya. Iya. Karena Bu, memang ini keinginan kita gitu, Bu. Kita tuh pengen memang respon dari dosen tuh, keinginan gitu tuh tanggap gitu, Bu. Karena kita juga kan kayak misalkan kayak ada pengabdian membutuhkan kerjasama dengan dinas nih, kayak misalkan dinas pemberdayaan, kan enggak jalurnya gitu kan enggak kurang gitu ya sama mahasiswa itu sendiri gitu. Butuh pendampingan dari Ibu mungkin. Iya, harus emang ada pendampingan dari dosen juga, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Ya Bu, siap Bu. Ntar ditindaklanjuti. Iya. Ya Wi. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu diskusi juga sama Parama nantinya. Ya, kita lanjut. Jam berapa ya ini? Masih ada waktu ya. Dikit lagi sampai inilah biar tenang. Nah, sekarang pelaksanaan. Lagi ya. Pelaksanaan standar pelayanan minimal desa atau biasa disebut SPM desa. Nah, di sini adalah penyediaan dan penyebaran informasi dan meliputi persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran dokumen, dan ini pada setiap tahapan proses ya, pada setiap tahapan proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan, tata cara penyampaian pengaduan. Nah, ini penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan. Terus yang kedua adalah penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertahanan. Di sini ada dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Nah, ini tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penyediaan data dan informasi kependudukan, pertanahan, ini meliputi data informasi, administrasi kependudukan, buku administrasi kependudukan, dan sebagainya lah ya. Nah, ini sebenarnya ini yang tadi Alwi ceritakan bagaimana di kecamatan, berarti kalau di kecamatan berarti pelaksanaan SPM desanya itu pelaksanaan SPM kecamatannya udah bagus sebenarnya itu ya. Kalau SPM-nya di kecamatan udah bagus, tinggal turun ke desanya yang belum maksimal dan butuh ada pendampingan untuk meningkatkan standar ya, meningkatkan SPM desa ini gitu. Yang ketiga adalah pemberian surat keterangan. Nah, pemberian surat keterangan pemerintah desa kepada masyarakat, mohon maaf banyak typonya ya, yang akan melakukan proses suatu pelayanan. Nah, di sini bahwa didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar atau data perubahan. Jadi surat keterangan itu diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT dan RW. Itu contohnya ya. Memang bukan ribet sih, memang udah aturannya seperti itu gitu kan. Contoh, kita tidak bisa memungkiri ya, secara birokrasi itu harus seperti itu. Dari kita mau pindah dulu, Ibu merasakan pindah dari Bumi Harapan Cibiru ke Cilengkrang. Tinggal pindah aja, tapi untuk mengurus persuratannya ini sangat-sangat luar biasa, bukan bikin ribet, tapi memang itu aturannya seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalkan main tembak banyak yang meminta untuk seperti pungli-pungli itu masih ada.
Ini kalau Ibu di Kecamatan Cileunyi itu masih banyak pungli. Masih banyak pungli-pungli untuk memberikan satu jalan jalan apa namanya itu ya? Lewat jalan pintas agar memuluskan. Nah, itulah pokoknya ya. Dan tapi itu dengan nominal, jangan salah. Nah, itu Ibu tidak mau gitu kan, sampai ternyata bukan ribet, memang ribet ya, dikatakan ribet ya ribet, tapi memang itu udah aturan birokrasi seperti itu. Sama halnya dengan sekarang. Ini contoh di kampus. Ini kita di luar desa ya, ini di kampus. Angkatannya Panca, Sultan. Sultan itu sampai dia gemes, dia sampai semacam komplain ke prodi. Bu, sebenarnya di prodi ada apa sih, Bu? Kok saya ini dipersulit banget untuk SUP. Ini cerita Sultan, yang lucu gitu. Kok saya ini gini salah, harus nunggu dulu jadwal. Kok ini harus seperti ini? Kok ini surat-surat harus seperti ini? Nah, beda dengan yang sebelum ada fakultas. Ketika belum ada fakultas, semua di kebijakan untuk SUP, untuk skripsi cukup dari prodi, yang mengeluarkan dari prodi. Semua prodi yang mengeluarkan. Bikin surat aktif mahasiswa, Ibu ya dari prodi mengeluarkan. Semua bikin jadwal, misalkan, ayo kalian mau SUP tanggal berapa, sampai diminta gitu. Pokoknya Bu, kira-kira kapan? Minggu depan ya kita SUP. Jadi Ibu sama Pandang udah bisa menentukan sendiri. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Jadi benar-benar ada pengantar dari prodi ke fakultas, itu dari mahasiswanya juga, itu benar-benar ada aturan-aturan, ada alur, dan sudah ditetapkan. Nah, sampai saat itu Sultan itu mungkin merasa ngiri dengan kenapa sih yang kemarin-kemarin enak lolos aja gitu kan, gampang untuk SUP itu nggak usah ribet gini, nggak harus nunggu-nunggu jadwal gitu. Nah, setelah diterangin, dijelasin, sampai dia juga masuk ke fakultas, ada apa sebenarnya, akhirnya dia mencari tahu sendiri permasalahannya. Jadi ternyata Bu, kia geningan katanya gitu. Iya, nah sekarang itu udah sesuai birokrasi. Gitu kan. Jadi benar-benar karena udah ada fakultas, kalau dulu itu belum ada fakultas, belum ada dekan, jadi benar-benar hanya kebijakan dari prodi saja, langsung ke bagian umum, sudah selesai. Nah, untuk sekarang itu ada terpusat ada di fakultas. Jadi akhirnya seperti itulah. Nah, apa sama dengan mengurus tentang pemberian surat-surat ini ya. Ibu juga merasakan ketika perpindahan dari Cibiru ke Cilengkrang ini kan beda. Walaupun dekat, tapi itu Cibiru itu dari kabupaten dan Cilengkrang di sini udah masuk kota madya. Nah, itu lumayan juga gitu kan. Jadi itu adalah kita yang mesti harus memahami. Jangan sampai kita walaupun ada jalan cepat, wah itu keenakan merekanya aja gitu kan. Jadi Ibu tolak, lebih baik kita Ibu pengen tahu dulu birokrasi seperti apa. Ternyata lumayan juga harus ke Soreang ya, ke kabupaten untuk perpindahannya. Dan dari benar-benar dari RT RW itu benar-benar dari RT RW gitu ya. Jadi domisili semuanya itu harus dibikin. Nah, itu jadi kita jangan banyak ngeluh ya. Jadi ketika kita, kok kenapa sih ribet kayak gini? Nggak usah ribet, tapi memang itu aturannya, alurnya. Selama bukan kita kasih nyogok. Kalau kita nyogok, udah terbiasa nyogok, wah, pasti akan punya keluh kesah seperti itu. Tapi kita udah tahu alurnya, kita akan lebih simpel. Apalagi kalau apa yang kayak tadi Alwi ceritakan di kecamatannya Alwi, itu udah bagus, udah simpel, udah lebih enak gitu ya. Jadi kita benar-benar masyarakat dipermudah. Tapi mudah-mudahan sih untuk saat ini seperti itu Kecamatan Cileunyi juga ya, Ibu Kecamatan Cileunyi, mudah-mudahan seperti itu. Karena itu 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan udah lebih inovatif lagi ya Kecamatan Cileunyi. Ya, kita lanjut. Ini masih di pelaksanaan SPM Desa. Terus penyederhanaan pelayanan. Nah, ini penyederhanaan pelayanan di sini dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan. Jadi pelaksanaan penugasan ini merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota kepada desa. Jadi penugasan kepada desa dengan memperhatikan kemampuan SDM di desa, terus ini harus selektif ya, selektif dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang mendukung. Terus sarana prasarana seperti apa, loketnya seperti apa, tempat pendaftaran ya maksudnya. Terus tempat pemasukan berkas dokumen, tempat pembayaran. Nah, ini kalau yang Ibu ceritakan berarti ini adalah manual ya, bukan digitalisasi data. Terus persyaratan penetapan desa-desa yang diberikan penugasan untuk pelaksanaan pelayanan ini kepada masyarakat
akan tugaskan serta penetapan SPM desa ditetapkan dengan peraturan bupati juga. Jadi peraturan bupati ini tentang SPM desa ini ada beberapa disebutkan ya tentang jenis pelayanannya seperti apa. Ini peraturan dari bupati ya. Ada persyaratan pelayanannya, terus ada proses dan prosedur pelayanan, terus pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, terus ada petugas pelayanan, ada waktu pelayanan yang dibutuhkan ya, dan terakhir adalah biaya pelayanan. Nah, sekarang berkaitan dengan biaya. Ketika kalian membuat IKTP, apakah memakai biaya? Yang memakai biaya. Ketika membuat Gimana, Bu? Kecuali SIM ya, kalau SIM bayar ya. Tapi SIM juga ini jangan salah. Ada SIM tembak, ada yang SIM semuanya bayar. Kalau IKTP bayar berapa kalian? Gratis, Bu, A5. Nah, itu waktu alhamdulillah ya masih ini. Ada yang bayar nggak? Tapi dulu pernah, Bu. Dulu pernah lewat yang bayar. lewat IRT tapi, Bu. Iya, kalau misalnya Bayar itu. hanya sekedar untuk administrasi hanya 30 atau 50.000 itu nggak jadi masalah ya. Kalau sudah bisa mencapai 400.000 itu bahaya juga. Nah, misalnya gini, kemarin 6-7 bulan yang lalu itu saudara ibu seperti itu untuk bikin IKTP karena dia belum punya IKTP seumur hidup, dia bikin sampai 400.000. Jadi itu hati-hati, lebih baik kita ngurus sendiri gitu. Ngurus sendiri. Katanya kan untuk saat ini bikin IKTP lebih gampang. Ibu juga belum tahu ya untuk saat ini seperti apa. Kalau kemarin ibu masih mempermudah juga. Itu karena memakai jasa-jasa pungli di luar itu. Jadi hati-hati juga. Nah, sekarang tentang pengaduan masyarakat. Nah, ini pengaduan masyarakat itu merupakan umpan balik dari pemerintah ya. Jadi kenapa seperti maaf kepijat. Ya, kenapa umpan balik ini umpan balik bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pemerintah desa ini memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 hari kerja. Dalam hal fasilitas dan koordinasi tidak dapat dilaksanakan dalam 3 hari kerja. Jadi kalau camat melakukan pembinaan untuk melaksanakan pelayanan fasilitas pengaduan masyarakat, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana. Kalau pengaduan itu bisa ini nggak ya maksimal nggak dilakukan tentang pengaduan dari masyarakat? Sepertinya udah pengaduan dalam hal apa dulu? Misalkan tentang pengaduan hanya pelayanan, urus persuratan administratif, apakah itu aja? Atau misalkan pengaduan di masyarakat di luar administratif, ada nggak mereka yang mengadu ke desa? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Ini selain tentang administratif. Ini, Bu, izin, Bu. Alwi kan kemarin tuh penelitian aplikasi Siap Jabar ya, Bu ya. Oh iya. Ya, aplikasi selamat Siap ya yang Jabar itu adalah Siap Jabar. Gimana? Ya. Jadi aplikasi Siap Jabar, Sapa Warga, aplikasi Sapa Warga. Jadi aplikasi Sapa Warga itu adalah aplikasi layanan satu pintu dari RW ke Pemprov gitu. Pemprov, di mana memang ini ada satu permasalahan. Ya, baru launching. Nah, di sini juga ada permasalahan. Yang pertama adalah melewati beberapa stakeholder birokrasi gitu, seperti kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati. Jadi langsung dari RW langsung ke Pemprov Jawa Barat, gitu. Jadi nggak ada kayak bahkan dilibatkan pun ke dalam aplikasinya kelurahan kecamatan itu tidak dilibatkan gitu, Bu. Dia langsung memotong aja ke atas. Gitu, Bu, memotong birokrasi. Dan juga kemarin tuh ada sampai sempat viral juga itu tuh di aplikasinya itu kan ada layanan aspirasi ya, Bu ya. Ada layanan pengaduan. Nah, itu tuh sempat dihapuskan. Kenapa? Karena memang nggak tahu sih Ali itu kemarin tuh nanya permasalahannya kenapa dihapuskan, tetapi sekarang sudah dibuka kembali gitu. Jadi masyarakat bisa pengaduan. Cuman memang yang disayangkan itu birokrasi kelurahan kecamatan tuh tidak dilibatkan. Jadi tidak tahu apa yang dilaporkan masyarakat kepada Jawa Barat gitu. Kan ini nanti kalau misalkan ada melaporkan terkait
di masyarakat ke gubernur misalkan. Dari gubernur langsung negur ke kelurahan dan kecamatan, tiba-tiba kan kaget gitu ya Bu ya. Jadi laporannya langsung ke atas gitu, langsung disentil gitu sama gubernur, kan kaget gitu. Nah ini yang memang menjadi permasalahan di kemarin Sapa Warga yang Alwi teliti, dan juga memang itu sempat aspirasinya itu sempat dihilangkan fitur pengaduannya. Tapi itu bisa diambil judulnya penerapan birokrasi dalam aplikasi Sapa Warga. Tuh udah jadi judul tuh. Iya Bu, benar. Penerapan birokrasi pada implementasi Bu, paling implementasi. Itu implementasi bisa itu bisa jadikan bahan itu judul itu. Bagus ya. Itu. Yaitu memang sempat menjadi perdebatan gitu, dan juga di situ tuh fitur aduan tuh nggak jelas siapa yang pengelolanya gitu Bu. Jadi siapa yang ngelolanya tuh nggak jelas gitu. Aspirasi itu dikelolanya sama siapa gitu, sama dinas apa gitu. Apakah Kominfo, apakah Pemprov? Itu Diskominfo yang bukan yang megang, biasanya Diskominfo biasanya. Itu tuh Bu, Alwi kecamatan pas ngobrol ke kecamatan tuh simpang siur. Ada yang memang di website bilangnya dari Diskominfo. Di kecamatan langsung tuh ada apa gitu namanya tuh dinas apa gitu. Tapi bukan Diskominfo gitu. Jadi memang simpang siur. Jadi sebenarnya yang Alwi pahami terkait aplikasi ini tuh memang pelayanan gitu ya, berbasis digital. Tetapi yang pertama hanya menurut Alwi ya Bu ya, hanya pencitraan. Tidak. Ibu mau ngomong kayak gitu. Sebenarnya yang penting itu adalah aplikasi desa-desa yang benar-benar terjun langsung ke masyarakat. Itu Bu. Itu makanya Alwi mas setujunya kenapa sih kayak misalkan kayak Alwi kemarin di kecamatan mereka buat aplikasi sendiri, bahkan mengeluarkan uang pribadi gitu. Keren itu. Jadi dan juga kerasa Bu kepakainya itu kerasa gitu. Iya, jadi masyarakat itu benar-benar kerasa. Nah sekarang jadi tinggal ke desa ya, daripada biaya buat sistem bikin Sapa Warga itu mending lebih baik bikin sistem buat desa-desa ya, benar nggak? Betul Bu. Dan bahkan Bu kan memang di fitur Sapa Warga itu ada fitur untuk pengajuan administrasi. Nah ini tuh kayak timpang tindih. Jadi di Kota Bandung itu banyak aplikasi pengurusan administrasi. Kayak misalkan pengurusan administrasi di kecamatan kan di Alwi itu inovasi sendiri. Itu udah ada. Bahkan diterapkan di belasan kecamatan karena memang udah mendapatkan penghargaan. Nah ini ada lagi Sapa Warga sama ada fitur untuk pengajuan administrasi, terus juga ada salaman. Ada apalagi gitu ya, Kota Bandung tuh beberapa aplikasi terkait jadi jadi dinas itu atau misalkan pemerintah itu kayak berlomba-lomba untuk serasa wah kita udah maju nih di digitalnya gitu, tetapi dalam implementasinya di lapangannya hanya sebatas penamaan programnya doang gitu. Iya, implementasi ke masyarakatnya tidak ada. Itu kan butuh sosialisasi yang lebih masyarakat itu udah pinter loh. Masyarakat nggak butuh itu sekarang gitu, nggak butuh itu. Jadi bagaimana masyarakat bisa maju? Ya ini yang penting bagi masyarakat adalah memudahkan pelayanan administratif. Ini dari desa harusnya. Kalau untuk saya ini benar kata Allah itu pencitraan sebenarnya. Jadi bagaimana dana-dana mereka di dinas-dinas itu ada, mereka kelihatan, mereka punya anggaran banyak. Ini kemanain? Tapi dia pengen kelihatan ada bukti kinerjanya ke atas gitu kan. Nah dengan cara seperti itu, bikin seperti itu. Itu anggaran dana yang nggak penting sebenarnya itu. Yang lebih penting itu adalah ini pelayanan di desa-desa. Desa itu lebih banyak butuh untuk pelayanan lebih digitalisasi. Digitalisasi itu lebih. Ibu udah bikin book capture, bikin buku. Judulnya tata kelola pemerintahan desa. Nah, judul tema besarnya. Nah, tema kecilnya adalah penerapan digitalisasi data dan informasi dalam pelayanan publik di desa Dangin Puringkangin, Bali. Maksud di Bali, ibu bikin satu penelitian. Dari situ adalah menjadikan desa digital. Bagaimana penerapan desa tersebut itu udah mempunyai sistemnya, mempunyai aplikasi. Semua masyarakat itu udah melek, bukan udah melek, benar-benar si perangkat desa itu terjun ke masyarakat, ke RT RW untuk mempromosikan dan mensosialisasikan aplikasi itu gitu.
Nanti Ibu share ya tulisan Ibu itu aplikasinya juga bagus. Jadi benar-benar bagaimana pengaduannya udah jelas, fitur pengaduannya udah jelas, berjalan, dan pelayanan. Jadi ketika ada pembuatan surat-surat nih, butuh surat apa ini ke desa, jadi si masyarakat itu nggak usah datang ke kantor. Jadi pihak perangkat desa yang datang ke rumahnya. Asal yang penting si masyarakat itu udah ngisi yang dibutuhkan di fitur aplikasi itu. Jadi masyarakat itu tinggal diam di rumah aja. Itu benar-benar dipermudah. Jadi ini gampang-gampang susah. Jadi bagaimana silakan aja nanti bisa dijadikan dibuka di Google Desa Dangin Puri Kangin Denpasar Bali. Itu desa digital namanya. Itu udah banyak penghargaan. Ibu sampai dijadikan penelitian kemarin. Nah, itu benar-benar si masyarakat itu benar-benar bukan dimanja, bukan untuk dijadikan mereka nggak pikir, tapi benar-benar si pelayanan masyarakatnya itu dari desa itu benar-benar dijadikan bahwa apalagi dengan adanya WFH, dengan COVID itu benar-benar desa itu di rumah. Jadi masyarakat itu ya ketika ada kebutuhan administratif ke desa udah ada pemberitahuannya, misalkan ada yang dibutuhkan secara fisiknya, itu bukan masyarakat yang datang ke kantor. Jadi dari kantor desa ada khusus kayak kayak delivery lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini luar biasa juga ya itu di situ. Jadi kalau untuk di Bandung apakah itu bisa? Jadi gini Bu, di Bandung itu bahkan 2000 berapa gitu ada namanya konsep smart city. Ya, itu dari tahun 2015, Wi. Ya, betul Bu. Itu juga jadi Ibu udah ngisi bikin beberapa acara tuh bikin smart city, tapi sampai sekarang juga smart city-nya belum terimplementasi secara signifikan. Betul Bu. Bahkan gini Bu, kan itu tuh bahkan Bandung itu kan mendapatkan penghargaan Bu di dunia terkait smart city. Itu Bandung. Ibu masih jadi ketua relawan TK Kota Bandung saat itu, Wi. Sangat kecewa dan merasa dibohongin ya saat itu. Ya. Dan itu tuh menjadi tombak program waktu Ridwan Kamil apa namanya tuh wali kota. Kan naik nih Bu ke pilkada. Ya. Nah itu tuh program yang diunggulkan, sedangkan maksudnya tuh nggak butuh gitu Bu. Cuman yang butuh tuh implementasinya, dampaknya bagus enggak ke masyarakat gitu. Nah itu. Jadi hanya untuk maksud alih pencitraan tuh tak itu gitu dipakai menjadi senjata gitu. Seperti itu, makanya saat itu Ibu bercerita tentang ini sedikit cerita saat itu. Ketika tahun 2015 Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, Ibu menjadi ketua relawan TK Kota Bandung ya bikin satu acara festival TIK di Sabuga. Ibu sebagai ketua pelaksana saat itu berhasil sukses. Siapa yang membantu kesuksesan itu? Apakah dengan tagline-nya ada smart city apalah Ibu lupa lagi ya. Ada smart city itu membanggakan karena saat itu adalah ikonnya Kota Bandung itu sebagai kota smart city lah ditaikinnya. Ternyata setelah Ibu kerusak-kerusuk mencari sponsor, siapa yang mendanai itu semua? Tetap relawan TIK dana mandiri bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi Sabuga aja, silakan pakai Sabuga, sudah selesai. Paling Pak Wali Kota saya itu hanya sambutan, udah sambutan dia balik lagi, tidak ada 5 menit 10 menit untuk dia. Itu sangat kecewa Ibu saat itu ya. Udah sementara relawan TIK Kota Bandung, relawan TIK saat itu dari Sabang sampai Merauke itu datang semua ke Kota Bandung. Ibu sebagai ketua pelaksana itu benar-benar, tapi untungnya alhamdulillah saat itu masih ke menterinya itu Pak Menteri itu siapa? Pak Menterinya itu Pak Rudiantara. Itu benar-benar standby dari pagi sampai sore beliau datang ada. Nah, terus gubernurnya juga datang. Itu yang lebih ke ini. Nah, smart city-nya sampai banyak relawan dari luar kota. Ini gimana sampai Ibu memperkenalkan ruangan common center yang di sana itu sebagai ikon smart city-nya Kota Bandung. Common center di Balkon. Tapi di situ pelayanan dari Balkot saat itu ke kami tidak ada yang malah Ibu yang menceritakan itu semua. Ini loh Bandung Smart City. Tapi pada saat itu hati Ibu tuh kecewa dengan kondisi Kota Bandung saat itu. Nah itu pengalaman Ibu seperti itu. Ternyata yang pada intinya implementasinya ke masyarakat itu tidak ada Smart City itu. Itu ya seru juga ternyata.
Ya Bu, ini juga waktu itu kan jadi bahan penelitian juga Smart City ini tuh teman-teman dari universitas lain kemarin di Siap Jabar terkait Smart City. Cuman memang harus diperdalam lagi, apakah masih ada enggak sekarang gitu. Nah gitu. Kan memang kan Bu salah satu implementasinya adalah Sapa Warga ya Bu ya. Dari Smart City itu Sapa Warga gitu. Jadi karena Smart City ini adalah konsepan, lalu implementasinya adalah Sapa Warga dan juga beberapa aplikasi yang lain, tetapi memang dampaknya ya nggak begitu signifikan. Bahkan Sapa Warga hanya diperuntukkan untuk bantuan sosial aja gitu, bantuan COVID gitu. Udah itu, udah nggak ada lagi gitu. Iya, benar. Ibu juga tahu aplikasi Sapa Warga dari kalian aja gitu kan. Masyarakat pada nggak tahu. Ya, kita lanjut ya. Ini karena waktunya mau selesai. Ini pejabat penyelenggara SPM Desa dan pembentukan tim teknis. Nah, di sini pejabat penyelenggara desa ada kepala desa, sekretaris desa, udahlah apa perangkat-perangkat desa yang ada di dalamnya. Terus jadi kepala desa artinya sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab penyelenggara SPM Desa pastinya ya. Terus sekretaris desa mempunyai tugas penata usahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa. Dan kepala seksi dan yang lainnya itu membidangi pelayanan administrasi, mempunyai tugas pelayanan teknis. Nah, ini untuk pembentukan tim, jadi Bupati ini membentuk tim teknis penyelenggara SPM Desa, mengidentifikasi, maaf agak kurang ini banyak typonya ya, maaf ya, mohon dimengerti. Mengidentifikasi kewenangan Bupati atau yang berkaitan dengan pelayanan administrasi, menyiapkan rancangan kebijakan petunjuk umum, memfasilitasi penyelenggaraan SPM Desa. Yang terakhir adalah merekomendasikan kepada Bupati desa-desa yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pelayanan SPM Desa. Jadi tentunya ya, keanggotaan tim teknis penyelenggaraan SPM Desa ini terdiri dari unsur-unsur instansi terkait termasuk camat dengan sekda sebagai ketua. Jadi tim teknis bertanggung jawab pada Bupati untuk melaksanakan SPM Desa ini berpedoman pada NSPK SPM Desa yang tadi mana ya? Nah, ini keanggotaannya. Nah, jadi ini sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa. Jadi ini adalah pedoman pada NSPK SPM Desa. Adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ya, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Ini pembinaan ya, pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa mencakup antara penyelenggaraan ini bisa dibaca. Nah, terima kasih. Ya, luar biasa ya hari ini. Alhamdulillah tetap semangat dan mudah-mudahan bisa ada banyak hikmahnya buat kalian semua dan sharingnya, dan terima kasih Alwi sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya di hari Kamis, berarti ya kalian hari Kamis di kampus. Mudah-mudahan Ibu bisa ke kampus hari Kamis, kita bisa offline ketemu dan diskusi secara lebih lanjut. Ya. Siap Bu. Makasih juga pemaparannya. Iya, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.